Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Sungguh pada saat ini sampai detik ini, di saat yang insya Allah penuh barokah ini, Allah masih menganugerahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diringankan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang sangat mubarakah dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjut dengan kajian pengajian rutin Ahad pagi di masjid yang sangat kita cintai ini. Semogalah dengan kesyukuran ini, langkah demi langkah yang kita ayunkan dari rumah menuju masjid ini senantiasa dicatat Allah sebagai amal soleh kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sungguh saat terjadinya kelahiran itu sendiri menjadi heboh di masyarakat Arab khususnya. Juga termasuk orang-orang yang tidak suka Islam, karena sungguh saat itu memang peradabannya masih zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Sehingga pernah saya baca dalam suatu riwayat, saking keberkahannya Kanjeng Nabi itu, ada seorang budak, saat itu kan memang budak belian, tukar tambah biru, membebaskannya, menghilangkan budak belian begitu. Ketika ada seorang budak lebih dulu mendengar bahwa ada seorang calon rasul yang sudah terlahir. Jadi saking bergembiranya itu dia sampaikan ke juragannya, dan juragannya ternyata juga ikut senang. Akhirnya si budak itu dibebaskan. Jadi pembebasan budak karena sudah menyatakan ternyata sudah terlahir calon pemimpin dunia, calon imam kita yang notabene itu dilahirkan di kota suci Mekah, tepatnya di 12 Rabiul Awal. Pada kesempatan ini, ibu bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saya tidak akan menyampaikan banyak tentang apa sih maulid, kemudian hikmahnya dan seterusnya. Justru sekarang peringatannya itu sendiri, karena sampai sekarang itu masih ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa enggak ada, tentunya tidak ada. Zaman Nabi tidak ada baru, zaman sahabat juga ada peringatan maulid Nabi. Tapi kita sendiri tahu bahwa ternyata di hampir seluruh masyarakat Islam di dunia ini senantiasa merayakan dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Kalau jamaah sekalian jenengan pernah hidup di Pulau Seberang, di Madura, di sana antara hari raya Idul Fitri dengan Maulid dan Idul Adha itu lebih meriah dibandingkan Maulid, luar biasa. Kalau di kita di Jawa kebanyakan ramai Idul Fitrinya, tapi di saudara kita di Madura, mungkin di Malang Selatan juga begitu. Begitu gembiranya masyarakat memeriahkan dalam rangka kelahiran Kanjeng Nabi, yaitu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan bicara
tentang perbedaan-perbedaan yang ada, karena ialah mereka punya daya masing-masing. Tapi yang jelas peringatan Maulid Nabi ini diadakan hampir setiap abad setelah Rasulullah lahir. Ada 3 pendapat, 3 sumber yang saya baca. Yang pertama itu dulu diadakan oleh Raja Irbin yang di Irak itu. Kemudian yang kedua di Raja Besar di Salahuddin. Dan yang ketiga zamannya kira-kira abad yang 11-12 Fatimiyah. Ini kalau dari berbagai sumber pernah pertama kali diadakan itu mereka ada mengklaim 3 hal itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu memperdebatkan yang benar yang mana, tapi yang banyak sebetulnya banyak yang kita yakin adalah ketika dipimpin Raja Salahuddin ini. Karena saat itu sudah terjadi penurunan, artinya ketidaksemangatan dalam umat Islam tidak berdakwah lagi. Padahal satu hampir terjadi perang salib. Akhirnya diadakanlah ini untuk semangat jihad kita kembali. Ini Raja Salahuddin yang banyak disebutkan di beberapa sumber juga. Jemaah sekalian, sengaja tadi dalam mukadimah saya sampaikan ini sudah sering berkali. Kalau kita berbicara mengenai Nabi, pasti ayat ini keluar. Ini di mana nih? Ada di surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini di Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat kepada Allah. Ada di sini satu baris yang sangat tebal, suri tauladan yang baik. Lalu ada sebuah pertanyaan, kira-kira suri tauladan ini untuk siapa dan dalam hal apa saja? Itu Bapak jamaah salat subuh Masjid Amal yang dimuliakan Allah. Kalau kita kembali menyimak firman Allah dalam Al-Ahzab tadi, maka di sini dikatakan liman kana yarjullah. Yang pertama yaitu untuk orang-orang yang mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang mengharap kedatangan hari kiamat diharap. Apa maknanya? Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, zikrullah. Ibu bapak sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwa dalam surat ini itu Allah memerintahkan kepada kita sekalian, kepada umat Muhammad, supaya mengambil sebetulnya, mengambil contoh dari sikap dan perilaku Nabi pada saat itu. Pada saat itu, kenapa disebut surat Al-Ahzab itu? Karena di situ ada sebuah peristiwa pada kondisi hari azab namanya, yaitu ketika kaum muslimin berada di tengah-tengah gempuran dari golongan-golongan yang membenci Islam. Jadi kita tidak usah kaget kalau mungkin beberapa saat lalu atau mungkin sampai sekarang ada sebuah kondisi di mana ada golongan tertentu yang tidak mendaki Islam, tidak senang dengan Islam. Zaman sebelum sudah ada. Dan ini terasa sekali dirayakan oleh para umat Rasulullah.
Sehingga berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ini turunlah sebuah ayat yang digunakan untuk memberikan motivasi kembali, menggerakkan kembali. Mereka yang tiro pemimpin, tiro kanjeng Nabi. Saat itu mereka semuanya bersekutu memerangi Rasulullah dan para umatnya. Namun Rasulullah saat itu menghadapinya dengan kesabaran, dengan keteguhan senantiasa optimis Allah pasti akan menolong. Tapi kan kadang-kadang tidak sesederhana itu ketika kita benar-benar menghadapi permasalahan sendiri. Kita tuh alhamdulillah terlahirnya sekarang. Betapa saat itu kita benar-benar terlahir zaman dekat-dekat para sahabat. Karena sungguh banyak peristiwa-peristiwa hal-hal yang kalau saat itu kita berada di tengahnya belum tentu seyakin kita sekarang. Isra Mi'raj adalah untuk contoh yang paling gampang. Dulu kan zaman itu belum ada secanggih sekarang. Teknologi, informasi, transportasi secanggih sekarang ini. Komunikasi. Tapi saat itu kok bisanya seorang Muhammad ngomong di depan para pembesar-besar Quraisy dan para jamaahnya juga. Termasuk ada yang tidak percaya. Pribadi Nabi kok gini saya. Bahkan orang lain menganggap dia majnun, gila. Ini ya apa ini? Untung kita berada di zaman setelahnya, tinggal kita melihat dengan mata hati kita, dengan keimanan kita. Alhamdulillah, dan ini bagian dari hidayah, bagian dari petunjuk Allah. Sehingga apapun kalau itu memang dari kanjeng Nabi, itu para sahabat, aku yakin itu adalah wahyu. Sampai seperti itu. Jadi sekali lagi, saat itu benar-benar Islam digempur dari berbagai golongan yang memang dia sangat tidak suka dengan Islam. Poinnya bahwa oke, kalau suatu saat kita menghadapi hal yang demikian pun, seperti saat ini misalnya, kita tetap harus optimistik bahwa suatu saat Allah pasti akan menolong kita. Kemudian dalam hal apa saja yang harus kita contoh? Yang pertama adalah hampir di seluruh aspek kehidupan. Baik kita sebagai individu kita, sebagai makhluk individu, apalagi dalam masuk sosial, sebagai bagian dari anggota masyarakat, sebagai bagian dari warga negara. Bagaimana kanjeng Nabi memperlakukan orang lain antar individu? Bagaimana kanjeng Nabi memperlakukan keluarganya? Bagaimana kanjeng Nabi bermasyarakat, bertetangga, masya Allah. Dan bagaimana kanjeng Nabi mengajak dakwah setelah menjadi seluruh pemimpin umat yang luar biasa. Sehingga beberapa saat lalu kan ada sebuah buku dan itu diterbitkan di Amerika, 100 tokoh berpengaruh. Ternyata pertama yang masuk adalah nama kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kita harus mengambil contoh melihat keteladanan dari seluruh aspek. Sebagai imam atau pemimpin juga begitu. Dua sekalian, saking banyaknya apa yang harus kita contoh? Kemudian dalam ibadah pasti, apalagi yang ibadah sifatnya